Suhaina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Jambi tahun 2022. Hari ini saya akan praktek mengajar sebagai bentuk ujian kinerja. Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Hari ini saya akan mengajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Berikut ini video praktek mengajar saya. Apa kabar? Apa kabar anak-anak yang hebat? Baik. Apa kabar anak-anak yang hebat? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Sebagai bentuk sikap nasionalisme kita, hari ini mari sama-sama kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dipandung badan. Kita tetap setia. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada yang tidak hadir. Berarti kita wajib bersyukur karena kita diberi kesehatan, ya. Nikmat yang paling wajib kita syukuri karena kita diberi kesehatan. Nah, anak ibu, kemarin kita sudah pernah melakukan upacara. Nih, kalian semuanya kemarin ikut upacara HUT RI. Ya, semuanya ikut ya kemarin ya? Ikut semuanya kemarin. Nah, itu adalah salah satu juga bentuk sikap nasionalisme kita dengan mengikuti upacara bendera, ya, upacara HUT RI. Nah, anak ibu, juga ibu mau mengajak kalian bersyukur karena ternyata pada hari ini kita sudah merdeka, ya. Hari ini kita sudah merdeka, maka kalian bisa duduk belajar dengan tenang. Pada zaman dulu, nak, Indonesia ini dijajah, ya, dijajah. Jadi dulu itu tidak ada orang pribumi itu bisa bersekolah, apalagi perempuan, ya. Jadi bersyukur sekali kita bisa merasakan pendidikan saat ini, duduk di sini bersekolah dengan tenang. Kalau dulu orang tua kita mau sekolah itu susah, bahkan tidak bisa, ya, karena orang Indonesia itu dulu dilarang bersekolah, dilarang jadi pintar. Nanti katanya kalau pintar, ya, kalau nanti orang Indonesia pintar nggak bisa lagi dijajah, ya. Nah, karena itulah anak ibu, ketika kalian punya kesempatan untuk belajar, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya. Itulah sebagai bentuk cara kita menghargai kemerdekaan ini. Nah, hari ini anak ibu kita akan belajar tentang tema 2. Ayo, siapa yang masih ingat apa tema 2? Apa? Persatuan dalam perbedaan. Iya, pintar, persatuan dalam perbedaan. Kemudian, nah, anak-anak ibu, kita ingat kesepakatan dalam kelas kita ketika kita belajar. Kelasnya
dalam kondisi baik. Iya, tertib, belajarnya tertib ya. Kita menjaga keamanan. Ingat, ada aturan kelas kita. Kalau anak-anak ibu mau ngajak kalian menonton dulu ya. Perhatikan ya. Nanti setelah kalian menonton video ini, kalian harus bisa membuat satu pertanyaan, minimal satu pertanyaan ya. Jadi siap-siap, boleh siap buku, boleh pena, kemudian perhatikan ya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah Sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Soekarno, Hatta, dan Soebarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta, dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Insyaallah. Sama-sama sudah kita saksikan ya nak. Ada rasa haru ya. Ada rasa haru ketika kita menyaksikan. Ternyata perjuangan ini kita dapatkan tidak mudah ya. Jadi maka sudah seharusnya lah kita sebagai pelajar ya mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tadi sudah sama kita lihat merinding ya, mungkin apa hanya ibu yang merasakan seperti ini. Ibu merinding, ternyata tidak dengan mudah kita mendapatkan kemerdekaan ini melalui perjuangan yang panjang. Ibu mau beri kesempatan kepada ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, siapa? Aira, satu pertanyaan Aira. Kenapa Jepang menyerah tanpa memberi tamu kepada Indonesia? Kenapa Jepang menyerah tanpa memberi tamu? Aira, mengapa Jepang katanya menyerah? Ya, maksudnya mungkin kok tiba-tiba Jepang mau ngasih kita kemerdekaan? Ya dah. Oke. Nah, ini pertanyaan Aira tadi sudah ada yang bisa jawab? Belum. Pertanyaan Aira belum ada yang bisa jawab.
Berarti untuk menjawab pertanyaan Aira, nanti kita cari di sumber sejarah yang lain. Ya. Informasi penting apa yang kalian dapat dari video tadi? Perjuangan Indonesia. Susah menyampaikannya. Oke. Terus, nah kalau ibu ganti pertanyaannya, apa makna kemerdekaan Indonesia menurut kalian? Bagi kalian? Masih bingung juga jawabnya? Nah, anak-anak ibu, nanti kita akan mengetahui ini dengan membuat peta konsep, ya, peta konsep atau peta pikiran atau mind map, ya, dengan menggunakan 6 kata tanya. Kemarin mungkin sering ibu sebut dengan adik Simba, ya, adik Simba. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, jadi ada 6 kata tanya yang akan kita gunakan untuk mencari atau untuk menggali informasi penting apa yang bisa kita dapatkan tentang proklamasi. Ya. Ikut senang, tangan dilanggai-langgai, pikul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, asal. Satu motor, satu mobil. Ini ibu bagikan dulu bahan ajar dan KPD-nya ya, supaya kita punya acuan. Nah, anak ibu, silahkan perwakilan satu orang dalam kelompoknya mengambil buku sejarah tentang sejarah Indonesia tentang proklamasi. Silahkan ya, perwakilan aja. Dibaca dulu buku sejarahnya yang tentang proklamasi ya, pokoknya yang berkaitan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dibaca, dengarkan, kemudian cari informasi penting dalam buku sejarah yang kamu baca itu dengan menggunakan kata tanya 5W plus 1H atau yang sering disebut dengan adik Simba tadi, ya. Pertanyaan apa, di mana? Nah, tuliskan dulu di LKPD-nya. Ya. Ada isi di sini supaya lebih cepat nak kerjanya. Kalian kan berenam. Di situ kan ada 6 pertanyaan yang mau kita buat, ya. Beserta jawabannya ya. Dengan menggunakan kata tanya 6 ini, jadi bisa dibagi satu orang. Kamu misalnya Marsha, cari informasi penting yang berkaitan dengan kata tanya apa, ya. Jadi dibagi soalnya biar cepat. Oke? Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan dibaca buku sejarah. Iya. Kemudian temukan apa makna dari kemerdekaan Indonesia ya. Diisi dulu ya di LKPD-nya. Nanti kalau
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan buku sejarah yang kami baca tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kami telah merangkum informasi dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. 1. Menggunakan kata apa? Apa yang dilakukan Pak Insinyur Soekarno pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana Insinyur Soekarno dan bahwa sebelum Hari Kemerdekaan Republik Insinyur Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Kapan Hari Kemerdekaan kita Republik Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan dan kita lihat hasil kerja teman kita kelompok 1, ya. Di sini mereka sudah menyajikan mind map tentang proklamasi berdasarkan buku sejarah yang mereka baca. Ya, mereka mendapatkan informasi penting berdasarkan pertanyaan ini. Sama-sama kita lihat dan sama-sama bisa kita baca. Ibu persilahkan kelompok 2 ataupun kelompok 3 untuk memberikan tanggapan. Siapa yang mengerti teks proklamasi? Ada yang kurang, Bu? Ada yang salah. Hanya untuk kelompok 1, Ibu ucapkan terima kasih untuk presentasinya. Sudah cukup bagus ya untuk pemula, karena kalian sudah bisa membuat peta konsepnya. Nanti tinggal diperbaiki saja yang kurang-kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan karya dari kelompok kami. Itu punya kalian? Map proklamasi. Apa yang dilakukan Ir Soekarno pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Apa Ir Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda-pemuda? Tujuan penculikan Ir Soekarno dan Hatta oleh pemuda Indonesia agar Ir Soekarno Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Ada yang mau ditanggapi? Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sendiri. Harusnya di situ di mana kemerdekaan Indonesia seharusnya dikatakan di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Oke. Jepang, Jepang, Jepang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Berdasarkan buku sejarah yang kami baca, tentang proklamasi kemerdekaan, kami telah
informasi dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Apakah ada tanggapan? Ada tanggapan? Menanggapi di mana proklamasi dibacakan di rumah Laksamana Maeda. Seharusnya di rumah hibah dari Paret Naratak di Jalan Pengasaan Timur 08056 Jakarta Pusat. Di depan rumah Pak Insinyur Soekarno. Benar ya, yang benar adalah di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Jadi bukan di rumah Laksamana Maeda. Ibu semuanya suka semuanya. Hari ini kalian ada peningkatan. Hari ini kalian ada peningkatan ya. Ibu lihat, ibu bahagia sekali melihat perkembangannya. Karena baru beberapa hari kita mulai dengan pembelajaran inovatif, kalian akhirnya sudah terbiasa mempresentasikan ya. Tadi sudah banyak yang berani ya. Kemudian menurut ibu hari ini ibu sangat salut untuk kelompok 1, begitu semuanya kompak bekerjanya, kemudian cepat selesainya karena semuanya bekerja dan semuanya. Nah, pelajarannya sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kita tentang proklamasi dan pembuatan peta konsep. Sama-sama kita simpulkan. Kita simpulkan dari pelajaran hari ini. Jenis kata tanya. Apa jenis kata tanya? Jenis kata tanya ada 6 macam. Akrab dikenal dengan 5W plus 1H. Oke. Kata tanya, kata sapran ada 6, yaitu 5W plus 1H. Ya, yang lain ditulis ya. Kemudian apa lagi kesimpulan kita? Jenis kata tanya ada 6 disingkat menjadi adik simba. Jenis kata tanya ada 6 disingkat dengan adik simba. Apa kepanjangan adik simba? Apa, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, jadi ada 6 ya. Oke, silahkan ditulis. Sering disingkat menjadi adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apalagi kesimpulan yang lain? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu yang berupa perbuatan atau. Oke anak ibu, untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kita tentang materi hari ini, kita akan mengadakan evaluasi dulu. Ibu akan bagikan kertasnya untuk kalian kerjakan masing-masing.